Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan umur panjang sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 2025. Tim dan kru Hydro Weekly News mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Dan perbarui informasi Anda tentang pushidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 2 Maret 2025 yang menyajikan sejumlah berita pushidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Sertu Setia, kami mulai dengan berita yang pertama. Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut menerima kunjungan tim review Kemhan di ruang rapat Itpus Hidrosal Jakarta Utara pada hari Senin 24 Februari 2025. Kunjungan tim review LK yang dipimpin Sekretaris Itjen Kemhan Laksamana Pertama TNI Didi Rohmat Widodo SE sebagai pengendali beserta tim diterima oleh Irpus Hidrosal Kolonel Laut Suplai Nanang Permadi SE didampingi perwira staf Itpus Hidrosal dalam rangka pelaksanaan kegiatan review laporan keuangan Kemhan tahun anggaran 2024 UO TNI Angkatan Laut. Diharapkan review ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan di Pushidrosal dan memberikan data yang akurat, transparan, serta objektif sehingga dapat mewujudkan kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, serta mencegah potensi penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STFM menghadiri pertemuan International Training Research and Development Center Board of Directors ke-14, Asia Hydrographic Commission Steering Committee ke-11, dan Malacca and Singapore Strait Electronic Navigational Chart Steering Committee ke-16 bertempat di Hangzhou, China. Pertemuan yang berlangsung tanggal 25 sampai 28 Februari tersebut, Komandan Pushidrosal hadir mewakili Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Pushidrosal didampingi oleh Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Hardiko Esos MM TR Opsla CRMP, Asop Surta dan Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dwi Jantarto STMT, dan Kadis Hidro Pushidrosal Letkol Laut Pelaut Indragiri Yaniwe STMSC MTR Opsla. Beberapa poin kegiatan yang dibahas antara lain mengenai hasil program pembangunan kapasitas di tahun 2024, laporan kesiapan produksi peta sesuai dengan standar yang terbaru, laporan perkembangan kegiatan tim kerja pembangunan infrastruktur data spasial maritim, serta laporan informasi kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh negara anggota EHAC. Sementara itu, dalam pertemuan MSSI NC16, Indonesia mengusulkan pentingnya pemeliharaan dan perawatan SDNP di wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran dan memastikan infrastruktur navigasi tetap dalam kondisi optimal. Dalam pembahasan hasil uji coba Citrail Dual Fuel S57 ke S101, diharapkan semua pihak dapat beradaptasi dengan standar S101 INC yang lebih canggih dibandingkan standar sebelumnya. Terkait hal tersebut akan dibentuk tim teknis yang dipimpin oleh Indonesia untuk mendiskusikan kembali permasalahan dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, serta kesiapan masing-masing negara. Pushidrosal diwakili Paban Opsop Surta Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo, Kolonel Laut Pelaut Arif Budi Raharjo, dan perwira staf tim teknis pipa kabel mengikuti rapat teknis terkait rencana pembangunan 3 jalur pipa bawah laut milik PONWJ bertempat di ruang rapat Hotel Aston Simatupang, Jakarta pada hari Selasa 25 Februari 2025. Rapat dipimpin oleh Direktur KPLP Ditjen Hupla John Kennedy. Tindak lanjut dari rapat tersebut, Pushidrosal akan menyiapkan technical officer guna mendukung pelaksanaan kegiatan marine survey maupun saat akan penggelaran pipa migas bawah laut milik PONWJ dan menyiapkan pemberitaan melalui BPI. Wakil Komandan Pushidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan SEMTR Opsla menghadiri Sertijab Komandan Seskoal bertempat di lapangan apel Laut Jawa Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan pada hari Rabu 26 Februari 2025. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Jabatan Komandan Seskoal diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Fauzi kepada Laksamana Muda TNI Arintio Condro Wibowo. Selain Sertijab Komandan Seskoal, juga dilaksanakan Sertijab 3 jabatan strategis TNI Angkatan Laut lainnya seperti Korsahli Kasal, Kadis Faslanal, dan Kadislit Bangal.
Pusidrosal menggelar rapat anggota pertanggungjawaban atau RAPJ ke-38 Prim Kopal Hidros tahun buku 2024 bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal pada hari Rabu 26 Februari 2025. Komandan Pusidrosal dalam amanatnya yang dibacakan Kapok Sahlinan Pusidrosal, Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin MSC mengatakan, penyelenggaraan RAPJ memiliki arti penting karena merupakan forum laporan pertanggungjawaban antara pengawas dan pengurus koperasi kepada seluruh anggota dalam menjalankan manajemen koperasi selama 1 tahun buku anggaran. Pusidrosal menggelar penyuluhan hukum kepada personil Pusidrosal bertempat di Gedung Polus Pusidrosal, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Kamis 27 Februari 2025. Kadiskum Pusidrosal Kolonel Laut Hukum Teguh Sudianto SHMH dalam sambutannya mengatakan, kesadaran hukum dan disiplin prajurit merupakan keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI yang dilandasi dengan tekad untuk patuh serta meniadakan segala bentuk pelanggaran. Dinas Kesehatan Pusidrosal menggelar penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan atau narkoba bertempat di lapangan apel Pusidrosal pada hari Kamis 27 Februari 2025. Penyuluhan tersebut disampaikan oleh staf Diskes Pusidrosal, Penda tingkat 1 3B, Dr. Duta Virginia Samosir, dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan Pusidrosal beserta keluarganya. Pusidrosal diwakili Pak Banren Ops Surta, Kolonel Laut Pelaut Oke Duyana, menghadiri Indonesian Energy Outlook bertempat di Park Hyatt Residence Jakarta pada hari Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan IEO 2025 sekaligus Rakernas Aspebindo merupakan acara strategis yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui reformasi dan inovasi di sektor energi. Kerjasama Pusidrosal, pemangku kebijakan, dan pelaku usaha sangat strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan data hidrooceanografi khususnya peta laut dalam menjamin keselamatan pelayaran nasional maupun untuk menjamin keamanan keselamatan objek strategis nasional seperti platform ring dan pipa bawah laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Seva Jaya Mahi.